Halo semuanya, kembali lagi di channel Rionaldo Putra. Hari ini kita mau melanjutkan pembahasan dari buku Longman Preparation Course for the TOEFL Test, the paper test. Untuk video kali ini kita tidak menggunakan webcam karena webcamnya tidak berfungsi, jadi mungkin untuk kedepannya kita hanya menggunakan slide PowerPoint. Oke, kita langsung aja ke skill 8. Listen for double negative expressions. Jadi kalau di skill 8 ini, ketika kita mendengarkan pembicara kedua, dia mengatakan sesuatu yang mengandung dua ekspresi negatif, maka kita harus mencari jawaban yang mengandung ekspresi positif atau versi positif dari double negative expression tersebut. Misal, I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. What does the women say about the concert? Kalau kalian perhatikan di sini ada kata-kata isn't, kemudian ada kata-kata impossible. Ya, isn't dan impossible. Jadi ketika kita melihat ada kata-kata isn't dan ada prefix im, maka sudah bisa dipastikan bahwa kalimat tersebut adalah double negative expression. Nah, kemudian kita lihat jawabannya. Yang A, there is no possibility that the concert will take place. Ini mengandung negative expression juga, ada kata-kata no. Kemudian yang B, the concert will definitely not take place. Ini juga mengandung negative expression, ada kata-kata not. Kemudian yang C, the concert might take place. Oke, kita keep dulu jawaban yang C karena tidak mengandung negative expression. Yang D, the concert cannot take place. Ini juga mengandung negative expression cannot. Oke, kalau kita balik dari pembicara kedua, ada kata-kata isn't impossible. Tidak mungkin. Berarti karena ini berbicara tentang kemungkinan, maka positive expression yang membahas tentang kemungkinan adalah yang C. Ya, ada kata-kata might. Might ini membahas tentang possibility. Gitu. Jadi might ini membahas tentang possibility atau kemungkinan. Oke. Nah, kita lihat situasi seperti apa saja double negatif itu bisa muncul. Kalau misalnya kita melihat ada kata-kata negatif seperti not, no, none, dan negatif prefix seperti in, un, this, ya, berarti sudah bisa dipastikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat double negatif. Contoh, he didn't like the unclean office. Kalau diartikan, dia tidak suka kantor yang tidak bersih. Berarti like clean office, dia suka kantor yang bersih. Itu versi positive expressionnya. Kemudian situasi yang kedua, ada two negative verbs. Kalau kita melihat dua verb dalam bentuk negatif, misal ada kata-kata isn't snowing, kemudian ada kata-kata aren't going. Nah, berarti ini double negatif, yang berarti sekarang lagi tidak bersalju, jadi mereka tidak akan pergi ke gunung gitu. Berarti mereka mungkin pergi kalau bersalju, tapi ini kan tidak bersalju. Kemudian situasi ketiga adalah ketika kita melihat ada kata-kata neither atau not either. Contohnya, Sue didn't like the movie and neither did Mark. Sue tidak menyukai filmnya dan Mark juga tidak menyukainya, gitu ya. Berarti karena ada kata-kata neither, yang berarti juga si Mark ini setuju dengan pendapat si Sue yang tidak menyukai movie-nya. Udah pasti ini double negatif. Artinya jawabannya menggunakan both, yang berarti keduanya tidak menyukai film tersebut. Oke, kita langsung ke contoh soal. Sample exercise. Paula, you work so hard setting up the field trip. I hope no one's unhappy with the arrangements. What does Paula mean? Kalau kita lihat dari kalimatnya mengandung kata-kata no dan unhappy. Berarti ini seperti situasi pertama, ada kata negatif dan ada prefix negatif. Berarti yang kita cari adalah yang bermakna positif. Kita lihat dulu jawabannya. Yang A, he hopes everyone will be pleased. Di sini tidak mengandung ekspresi negatif. Oke, kita keep jawabannya. Yang B, she knows no one is happy with what she has done. Ada kata-kata no, berarti ini ekspresinya negatif. Yang C, she is arranged to take a trip because she is unhappy. Ada kata-kata unhappy, prefix unhappy, prefix un, berarti ini adalah negative expression. Yang D, everyone is happy with the condition of the field.
Ini tidak menggunakan negative expression, berarti ini positif. Nah, kita punya dua pilihan jawaban. A, she hopes everyone will be pleased. D, everyone's happy with the condition of the field. Tinggal kita mencari dari jawaban ini, jawaban manakah yang satu makna atau maknanya mendekati dengan kalimat dari pembicara kedua. I hope no one's unhappy with the arrangements. Aku harap tidak seorang pun yang tidak senang dengan perencanaan tersebut, ya, perencanaan field tripnya. Nah, kita lihat yang jawabannya A. She hopes everyone will be pleased. Dia berharap semua orang senang. Yang D, semua orang senang dengan kondisi di lapangan atau kondisi dari lapangan. Tapi jawaban yang paling mendekati adalah yang A. He hopes everyone will be pleased. Kita lanjut ke contoh berikutnya. How was your history exam? I didn't study enough, so I didn't do well. Oke, di sini ada kata-kata double negative verb, ya. Didn't dan didn't study dan didn't do. Maka yang kita cari adalah yang bermakna positif, ya. Yang A, he studied a lot and passed. Ini positif karena tidak mengandung ekspresi negatif. Yang B, he failed in spite of his effort. Ini juga sama, positif. Oke, kita punya dua pilihan sekarang. Yang C, he got a good grade even though he didn't study. Yang ini negatif, ada kata-kata didn't study. Yang D, his grade was poor because of inadequate preparation. Ini jawaban yang positif, ya. Ekspresinya positif. Oke, kita punya tiga pilihan jawaban. Yang C sudah kita eliminasi. Tinggal kita lihat dulu maknanya yang semakna dengan pembicara kedua. Dia tidak belajar cukup sehingga dia tidak dapat mengerjakan dengan baik, ya. Kita lihat yang A, he studied a lot and passed. Dia nggak cukup belajar, jadi dia tidak bisa mengerjakan dengan baik. Sedangkan yang A ini dia belajar begitu banyak dan lulus. Yang B, he failed in spite of his effort. Dia gagal meskipun dia sudah berusaha. Kalau di sini yang ada dia tidak cukup belajar, jadi meskipun dia sudah berusaha, ini berarti usahanya kurang. Berarti yang B bukan jawabannya. His grade was poor. Nilainya buruk karena dia inadequate, tidak cukup preparation, tidak memiliki persiapan yang cukup. Berarti jawaban yang paling mendekatin dan semakna dengan pembicara kedua adalah yang D. Oke, lanjut contoh soal yang ketiga. Were your friends able to get tickets for the concert? Mark couldn't get tickets for the concert and neither could Paul. What does the women mean? Mark couldn't get tickets. Ada kata-kata negatif di sini diikuti kata-kata neither. Berarti kalimat ini adalah double negatif, ya, bahwa keduanya Mark dan Paul tidak dapat mendapatkan tiketnya, ya, gagal mendapatkan tiket konsernya. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Although Mark couldn't get both tickets, Paul did. Di sini ada ekspresi negatif. Di sini juga ada kata-kata ekspresi negatif, un. Yang di sini neither Mark or Paul wanted to go to the concert. Ada neither, negatif juga. Yang di sini Mark tried to get tickets but Paul didn't, negatif juga. Oke, semuanya adalah kalimat-kalimat yang mengandung ekspresi negatif. Tinggal kita cari yang semakna. Kalau tadi kita perhatikan di situasi-situasi, di tiga situasi yang memungkinkan kalimat tersebut adalah double negatif, either atau neither atau not either, itu berarti jawabannya menggunakan kata-kata both yang artinya keduanya, walaupun mereka menggunakan ekspresi negatif. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B, yang kalau kita artikan mereka memiliki makna yang serupa. Keduanya tidak dapat mendapatkan atau tidak mampu mendapatkan tiketnya. Mark couldn't get the tickets. Mark tidak mampu mendapatkan tiket ke konser. Begitu juga dengan Paul. Yang B, keduanya tidak mampu mendapatkan tiket. Berarti jawabannya yang B. Oke. Lanjut, kita langsung pakai soal yang sekarang kalian tolong perhatikan listening file-nya. Number 10. Has Roger been disturbed by all of the recent problems?
He hasn't been unaffected. What does the woman mean? Oke, kalian sudah mendengarkan listening exercise-nya ya. Kalau kita lihat transkripnya, has Roger been disturbed by all of the recent problems? He hasn't been unaffected. What does the women mean? Oke, dari soal ini, kalau kita perhatikan dari transkripnya, kita melihat kata-kata hasn't, unaffected. Ya, dia belum tidak terpengaruh. Dia belum, ini kan kalau misalnya tidak ada kata-kataan artinya dia belum terpengaruh, tapi kan ada kata-kataan berarti dia belum tidak terpengaruh. Ini membingungkan sebenarnya kalimatnya. Oke, tapi kalau dalam speaking kita nggak akan mengatakan seperti itu ya. Ini hanya dalam tes TOEFL aja. Kalau dalam tes speaking ya kita bisa langsung bilang ya it affect him, udah gitu aja selesai. Tapi ini karena tes TOEFL ya dibuat soalnya seperti ini. Oke, kita lihat jawabannya yang A, Roger has been bothered. Ini tidak mengandung ekspresi negatif, berarti dia positif. Ini ada kata-kata wasn't, berarti negative expression. Have had little effect, ini positive expression. Roger hasn't been disturbed, ini juga negative expression. Kita tinggal mencari jawaban yang memiliki makna yang sama dengan pembicara kedua. He hasn't been unaffected. Berarti dia terpengaruh ya, harusnya ya. Roger has been bothered. Coba kita dulu makna yang pertama, yang A, Roger has been bothered. Roger terganggu. Oke, yang B, Roger tidak terganggu sama sekali. Ya. Yang C, masalah tersebut memberikan efek yang sangat kecil ke Roger. Yang D, Roger belum terganggu. Maka jawabannya yang paling mendekati adalah yang A. Kenapa? Karena ini artinya Roger terganggu. Yang di sini dia belum tidak terganggu. Berarti dia terganggu gitu ya. Ya dia tidak terganggu mungkin arti yang paling tepat. Oke, sampai di situ video untuk skill 8 dari Longman Preparation Course for TOEFL Test, the paper test untuk listening section 1. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like dan subscribe. Minta tolong juga dibantu disebarkan ke teman-teman kalian biar kita bisa belajar TOEFL bareng-bareng. Oke, sampai ketemu di video Longman Preparation Course Skill 9. Bye-bye.